Salam sadis, salam sabar dan disiplin. Ketemu lagi dengan market yang tidak bersahabat. Eh, Sulit buat uang minggu ini ya, malah kena sepak. Eh, ini saya buat video market cap di 1 triliun,124 billion. Volume agak turun dari kemarin, dibandingkan kemarin ini agak turun volumenya 31,7. Ya udah di hari Jumat sih, udah mau masuk weekend ya. Dominance 46,3. Terus BTC di 26.841, ETH di $1.804, BNB 309, XRP 46 sen, Cardano sama di 37 ya. Lebih kurang. Ya, market yang minggu ini memboringkan lah ya, nggak ada gimana bisa ini celah cari cuan ya. Mungkin itu yang ditunggu malam ini nih, si Jerome Powell speak itu. Tadi malam market lumayan volatile gitu ya. Gua di emas malah kena 2 kali tendang gua es. Memang lagi bau minggu ini, lagi nggak mau ini bener-bener. Semalam itu ya dilihat udah banyak eventnya, kita tahu akan volatile gitu ya. BTC sempat drop ke 26.300 tapi nendang balik juga, lumayan juga. Akhirnya daily-nya nutup di 268 tapi yang nggak bagus. Ini dia nutup di 268 nggak ini. Nggak bagus nutupnya gitu. Dia paling nggak harus, seharusnya dia kalau mau bertahan harus nutup di 269 gitu. Di 268 nggak bagus juga dia. Ini ya posisi sekarang ya nunggu malam ini si Mbak Jerome speak kan. Semalam ya kadang sulit kita ini ya, market kadang sulit diprediksi juga gitu. Lihat kondisinya itu kemarin ya, minggu ini kelihatan BTC sama emas ngikut market gitu ya, rada ngikut ke S&P, Nasdaq, dolar ya. Nah, termasuk kemarin itu dolar menguat, makanya BTC agak drop, emas juga drop gitu ya. Dan emas drop agak lebih dalam semalam karena juga future kontrak untuk June-nya itu supaya bisa deal agak diturunkan gitu, dengan alasan karena June mereka kalau lihat pasar CME ya kan, itu lebih mencondong June. Mereka perkirakan Fed nggak naikkan ini lagi, Fed fund rate gitu ya, suku bunga dari Fed nggak dinaikkan lagi, maka nggak dinaikkan, sosnya emas drop gitu. Jadi makanya untuk future-nya harganya itu mereka nggak mau harga atas, minta harga bawah gitu, makanya lebih drop lagi emas semalam ya, biar dia punya future kontrak Monex kalau nggak salah untuk Juni itu masuk harganya, maka diturunkan lagi. Ya biasalah market disetel gitu ya untuk bisa sell gitu ya. Ya begitulah kadang ya, di luar perkiraan kita. Kadang kita lihat dari satu sisi event menunjang ini, dia mungkin dia akan ini nendang balik ya kan, lihat dia udah drop, kita pikir nanti ini pas event akan nendang, rupanya malah satu sisi ada tekanan dari future contract, akhirnya buang barang lagi supaya deal masuk di harga
di bawah itu 1955 gitu ya. Dealnya 1954 semalam saya lihat ininya. Waduh, ya itulah kadang selalu begitu. Jadi minggu ini memang emas gua lagi strike. Terakhir tadi pagi gua kesel habis buka kena SL, gua lihat dia pas baru buka ini, gua coba lagi ini, gua masuk long lagi sedikit gitu ya. Jadilah hari ini atau enggak. Tapi lihat ntar malam kalau ada dapat cuan dikit ya gua langsung TP gitu. Biar enggak ada dapat inilah, enggak loss banyak lah ya minggu ini. Ya, lihat lah. Tadi pagi begitu tutup market gue langsung ambil lagi long gitu, buy ya. Lihatlah hari ini gimana, tapi saya akan tutup sebelum Fed, karena kalau Fed ini kita nggak tahu arahnya gitu ya, mau ke atas ke bawah. Kalau dia hawkish ya emas akan hijau ya. Kalau dia hawkish emas akan hijau, tapi kalau dia soft atau flat atau kalau patokan terakhir sebelum ini pas kenaikan interest rate terus dia ngomong dovish gitu ya, market nggak gimana gitu kan. Nah kita nggak tahu tuh apa yang mau dia ngomong, jadi supaya nggak resiko ya, nanti kalau saya ada sedikit lebih misalnya hijaunya nanti bisa lebih agak hijau dikit lagi, ya udah saya TP aja, udah biarkanlah, biar nggak lose banyak minggu ini. Ya kan? Ada ini ya, 2 kali kena tendang gua semalam, bangke juga ya. Tadi gitulah trade, kadang kan kalau kita lagi mau ya kadang sehari 2 kali juga saya profit gitu, dia naik turun gitu, di situ kita ini TP masuk lagi ya kan, TP lagi. Tapi kalau lagi nggak mau ya gitu. Terus ini banyak yang tanya kok emas aplikasi, saya begini loh, emas itu volatile sekali juga cepat. Kalian kalau nggak ini kan, saya nggak rekomen kalau yang nggak pengalaman masih tanya bagaimana ininya, bagaimana itunya. Saya kurang mau jelaskan karena resikonya tinggi gitu. Saya cuma for fun. Sekali lagi saya ingatkan, saya trade swing di kripto ataupun scalping itu for fun, uang kecil ya. Ya. Itu lagi yang saya perlu ingatkan, saya itu invest porto saya yang besar itu diinvest gitu, habis beli udah biarkan gitu ya kan, cuma untuk for fun, karena ya hidup itu kan harus ada sedikit olah otak, harus ada sedikit challenge ya kan. Walaupun di trading kadang kita loss, ya di situ challenge-nya, gua kena tendang nih, kita lebih ini lagi, teliti lagi, ini di apa sebabnya kan gitu. Jadi ada satu inilah olah otak biar nggak cepet jadi orang pikun. Ya kan? Nah itu makanya banyak yang tanya soal emas, ya kurang mau jawab itu karena bahaya, apalagi pakai forex ya. Kalian yang ini di Indo gitu hati-hati gitu, saya kurang mau ini. Tapi kalau kalian di crypto swing masih oke, pas lagi dia drop suruh kalian hold dulu, bisa DCA gitu ya kan itu. Tapi kalau emas ya nggak saranin deh gitu. Kalau apa yang nggak pengalaman, bukan trader pengalaman, saya sarankan jangan gitu. Mending kalian mau trading scalping di kripto dikit atau swing, paling bagus swing gitu ya. Sabar kalau lagi salah analisa, namanya manusia itu analisa, pasti market itu kan probabilitas. Kalau nggak naik turun, saat Anda salah analisa, seharusnya Anda pikir akan naik, nggak taunya dia turun, banting, banyak faktor, yaitu akhirnya Anda harus tahan dulu, hold dulu gitu. Ya kan? Nah, di situ kenapa saya trading juga lebih suka swing gitu. Ya sabar, biarkan aja. Kalau udah ada yang sangkut, biarkan dulu samping gitu. Cari yang lain lagi gitu. Ya kan? Nah, itu ya. Terus ini kalau event malam ini dari jam 7.45 udah mulai ini orang FOMC. 7.45 si William speak. Jam 8 Bowman speak, ya kan? Baru nanti jam 10
Jam 10 ya waktu Indo. Tadi ada yang nanya, kok jam berapa Powell Speak? Itu kalau lihat ininya jam 10 waktu Indo. Jam 10 malam. Saya udah jam 12 malam, mungkin saya udah tidur di sini. Jepang lebih cepat 2 jam kan. Mungkin ya kalau udah jam 12-an, kalau saya udah ngantuk, saya tidur, lihat besok gimana gitu. Ya, kalau yang di Indo jam 10 pasti kalian belum tidur lah. Bisa lihat lah nanti apa yang dia ngomongkan, apa yang disampaikan, ya kan. Cuma kalau yang begitu-gitu, kita nggak bisa prediksi. Nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma si Mbak Jerome, apa yang mau dia ngomong hari ini kan, efeknya kemana. Kalau dia hawkish, ya emas bisa hijau, ya. Makanya ya lihatlah malam ini gimana, ya. Nggak bisa terlalu kita apa. Kalau market crypto ya mungkin mereka kalau yang kripto juga nunggu habis semoga ya, kalau kita harap mungkin mereka nunggu Mbak Jerome speak dulu gitu. Andai kata Mbak Jerome nggak gimana, ya mungkin besok kripto hijau lagi gitu. Ya, bisa aja di retest lagi 27.600, lewat di situ dia retest ke 28 lagi, bisa aja. Ya. Nah, kalau kripto itu ya kita lihatlah apa yang ini. Kalau selalu kondisi begini, hati-hatilah. Kita nggak pernah tahu apa yang mau disampaikan, dan bandar sering sekali pakai event-event begitu untuk kejar liquid, ya. Selalu begitu. Kemarin aja saya udah curiga itu, makanya judulnya kan volatile nggak? Ternyata volatile juga semalam. Semalam juga volatile. Cuma semalam kripto yang agak ini udah dia ke 26.300-an dan nendang balik lah, ya kan, ke sempat ke 26.900 ya, akhirnya nutup di 26.800-an. Terus satu lagi yang saya jawab, ada yang nanya, dia nggak ngerti kok gimana, ada yang ini kripto dipakai teknologinya, koinnya nggak terpakai, apa maksudnya? Nggak usah terlalu Anda pusingkan yang gitu-gitu, itu biasa. Ada koin yang memang koin itu sebagai sarana doang gitu ya, dan teknologi, asal teknologinya terus jalan proyeknya, itu yang penting. Ada investor itu misalnya ada koin-koin sebagian AI ya kan, dia atas nama AI, teknologinya yang berfungsi. Sebenarnya tokennya itu dijual buat kita, kadang hampir sama juga. Kedepannya saya kan pernah bahas, saham akan ditokenisasi, ya begitu juga. Seperti kalian beli saham juga begitu, ya kan. Anda beli saham perusahaan itu yang bekerja, Anda pegang dia punya saham, eksemplar, lot gitu ya, per lembar, ya store value. Jadi ada koin yang store value gitu ya, bukan yang harus koinnya selalu sebagai utility atau untuk transaksi, nggak harus juga begitu, termasuk Bitcoin gitu ya. Nah, ini kalau saya ngomong pasti Bitcoin Maxi kurang seneng, oh pasti ada use case-nya gitu. Sebenarnya BTC lebih mencondong rata-rata orang juga store value, aslinya store value, bukan dipakai koinnya gitu ya kan. Oh ini udah pakai untuk di Salvador udah bisa buat iya transaksi, tapi siapa yang mau jual beli? Kurang inilah, apalagi saat volatile. Sekarang gua beli di 28.000, terus gua jual untuk transaksi beli kopi, ini kan enggak gitu. Masih jelas Doge ada yang make. Kalau Doge untuk orang nonton di Amerika ya, ada yang mereka nonton, anak-anak muda beli tiket mau nonton di AMC atau Theater Century 21, ada yang ini bayar pakai Doge gitu kan. Tapi BTC siapa mau ini volatile, gua beli di harga tinggi, terus kalaupun gua dapat share rendah, gua juga belum mau jual. Gua mau jual nanti di bulan, gua nggak bakal buat transaksi bayar kopi, buat belanja shopping ya kan, buat nonton, enggak kan. Nah kira-kira gitu. Jadi ada yang koinnya sebagai store value gitu ya.
Misalnya XRP gitu kan, XRP itu yang mereka lebih ini border payment itu dari Ripple Company gitu ya. Bukan koinnya gitu. Jadi kalau Anda ada lihat orang bilang koinnya kurang terpakai ya, itu sebenarnya istilah mereka koin yang mereka ciptakan itu juga untuk Anda pegang gitu sebagai ininya. Hampir sama seperti saham gitulah. Ya kan itu Anda pegang itu kan ini. Jadi lebih kurang gitu. Kedepannya maka saham akan ditokenisasi gitu. Anda pegang token itu juga bukan untuk pakai transaksi gitu. Ya. Ada yang token pakai buat transaksi untuk utility, misalnya Theta lah ya. Terus dia punya Tiful. Tiful itu untuk pemakaian utility-nya gitu, untuk transaksi gitu. Nah, itu use case-nya di situ gitu ya. Atau ada coin gaming. Entah coin apa ke gaming misalnya eh misalnya AXS lah ya. Axie Infinity itu kan buat transaksi untuk transaksi game gini gitu, entah dia beli apa, dia terus ada koin SLP sama satu lagi apa buat gitu, itu ada terpakai buat utility, tapi tidak menjamin pasti ini juga ya kan. Yang dilihat orang adalah pertama teknologinya terpakai dan akan berkembang nggak, akan diadopsi nggak, itu yang utama gitu ya. Jadi koinnya kalau Anda hold untuk sebagai store value, dianggap untuk pegangan kamu invest, nggak masalah gitu ya. Jadi bukan hal besar. Yang perlu Anda lihat koin yang Anda beli, walaupun koinnya nggak terpakai, tapi teknologinya dipakai nggak, diadopsi nggak, itu yang penting gitu. Karena dari perusahaan itu koinnya itu ada yang menganggap oh news yang buat dia hype. Enggak, sama seperti saham gitu ya. Saham Anda pegang kan, kertas ini lot Anda beli itu nggak dipakai gitu ya kan. Tapi perusahaan yang akan terus produksi bekerja, itu perusahaan yang nanti akan bagi dividen ke Anda, kasih Anda cuan ya kan. Terus atau saham itu di pump, market selalu ada ini pump and dump gitu. Itu yang harus Anda tahu, harus sadar gitu ya. Jadi tergantung apa pendapat orang, kata orang. Anda asal tahu koin yang Anda pegang itu teknologinya dipakai, ya, diadopsi banyak orang, itu prospeknya masih cerah gitu. Walaupun koinnya yang Anda hold hanya sebagai store value gitu. Oke, itu aja paparan yang saya sampaikan buat Anda. Jadi nggak usah terlalu ini. Orang Indo tuh suka dengar sesuatu hal takut sendiri gitu ya. Yang padahal Anda, makanya saya selalu suka suruh Anda, kenapa saya suruh Anda dior sebelum masuk kripto ini, supaya Anda ngerti apa yang Anda invest. Jangan dengar katanya orang gitu. Terus nanti ada berita sedikit apa, Anda takut sendiri atau gimana sendiri gitu. Ya. Apalagi nanti ada entah channel lain bahas, Anda suruh siapa, saya nggak mau gitu. Kalau saya tanggapi nanti diadu lagi sesama channel. Jadi saya nggak ada waktu buat gitu. Maka kemarin ada yang tanya, kok kata si Anu channel ini saya nggak mau tanggapi gitu. Kalian nonton di channel sana, kalau ada pertanyaan yang Anda harus tanya di sana, bukan tanya ke saya gitu. Karena kalau Anda tanya ke saya, kalau saya tanggapi, niat saya baik, nanti, oh, serang ke sana lagi, kata channel Om Rio begini-gini. Akhirnya keras. Bukan itu. Dulu saya pernah terjadi gitu, saya coba kasih ngerti, justru dikasih ngerti, anak ini nyerang ke sana gitu. Akhirnya di ini, saya nggak ada waktu buat begitu. Ya, jadi itu yang saya mau sampaikan, supaya kalian lebih dewasa. Kalian nonton di channel mana, ada pertanyaan, tanyakan ke channel sana gitu. Oke? Itu yang bisa saya sampaikan. Di hari Jumat ini, jangan lupa buat teman-teman Muslim, sholatnya jangan lupa ya. Karena semakin banyak yang kesulitan cari rezeki. Jadi doa, sholat, biar
dibukakan, dilancarkan jalan rezekinya gitu ya kan. Kalau lagi nggak mau ya sabar, kayak saya minggu ini nggak sabar dulu lah. Nggak berani sembarang gerak. Tapi kalau kita lagi wangi, apa aja kita pegang jadi gitu. Kalau lagi mau ya. Begitu aja video di hari ini. Salam Siario dari Tokyo. Mari kita lihat malam ini apa yang disampaikan oleh Mbak Jerome. Ya kan, semoga lebih positif lah buat market. Oke, God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.